Dusun Rembulan, sebuah nama yang tenang namun menyimpan rahasia kelam. Teror itu bangkit, bukan hantu biasa, melainkan bisikan dari masa lalu yang terkubur, diwujudkan dalam sesosok kepala pocong terbang. Ia mencari sesuatu, dan siapapun yang menghalanginya akan menjadi korban dari obsesi mengerikan yang tak mengenal batas. Angin malam berdesir dingin, membawa serta aroma melati layu dan lembabnya tanah basah setelah hujan sore. Di Dusun Rembulan, sebuah permukiman kecil yang dikelilingi hutan jati, suasana selalu terasa lebih hening setelah isya. Rumah-rumah kayu berjejer rapat, memancarkan cahaya kekuningan dari lampu-lampu pijar yang redup. Malam itu, ketenangan Dusun Rembulan akan segera terusik oleh sesuatu yang jauh lebih gelap dan mengerikan daripada sekadar bisikan angin. Kisah ini dimulai dengan keluarga Pak Harun, seorang petani tua dengan perawakan kurus dan rambut memutih yang tinggal di ujung dusun. Rumahnya yang paling dekat dengan batas hutan seringkali menjadi saksi bisu fenomena-fenomena ganjil. Putranya, Budi, pemuda usia 20-an yang baru saja pulang dari merantau di kota, adalah orang pertama yang merasakan keanehan. Malam itu, Budi sedang asik bermain game di ponselnya. Telinganya disumpal earphone saat sebuah suara aneh menembus konsentrasinya. Suara itu bukan dari game, melainkan dari luar jendela kamarnya. Psst, psst. Budi mencabut earphone-nya. Angin berembus pelan, menggoyangkan dedaunan pohon mangga di halaman. Ia pikir itu hanya suara hewan malam. Namun, bisikan itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini, seolah-olah ada seseorang yang berdiri persis di luar jendelanya. Di sini, ada yang baru. Budi merinding. Ia tahu tidak ada siapa-siapa di luar. Jendela kamarnya menghadap langsung ke kebun belakang yang gelap, hanya diterangi samar oleh bulan sabit. Ia memberanikan diri mendekat, mengintip melalui celah gorden yang sedikit terbuka. Kegelapan pekat menyelimuti kebun, namun ia bisa merasakan sepasang mata mengawasinya dari balik kegelapan itu. Bukan mata hewan. Mata itu terasa dingin, kosong, dan sangat menusuk. Tiba-tiba, sebuah bayangan hitam melesat cepat di depan jendelanya. Terlalu cepat untuk diidentifikasi. Budi terkesiap, jantungnya berdegup kencang. Ia segera menyalakan lampu kamar dan menarik gorden sepenuhnya, memastikan tidak ada apa-apa di luar. Keringat dingin membasahi punggungnya. Ia mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa itu hanya imajinasinya atau mungkin efek kelelahan setelah seharian membantu ayahnya di sawah. Namun, ketenangan Budi tidak bertahan lama. Sekitar pukul 2 dini hari, ketika dusun sudah benar-benar sunyi, ia terbangun karena suara gaduh di luar. Suara itu seperti gesekan kain yang kasar, disusul oleh suara desisan pelan. Budi mengintip lagi dari jendela. Kali ini, ia melihatnya dengan jelas, mengambang di atas pohon mangga, sekitar 3 meter di atas tanah, adalah sesuatu yang membuat darahnya mengering. Sebuah kepala, bukan kepala biasa. Ini adalah kepala yang terbungkus kain kafan putih kusam dengan sisa-sisa tali pocong melilit di lehernya. Mata pocong itu melotot, hitam pekat tanpa pupil, dan mulutnya terbuka sedikit memperlihatkan gusi yang menghitam. Dari mulutnya terdengar desisan tipis yang menusuk telinga. Kepala pocong itu melayang perlahan, bergerak zigzag di atas kebun, seolah mencari sesuatu. Budi menahan napas, tubuhnya gemetar hebat. Ia tidak bisa berteriak, suaranya tercekat di tenggorokan. Ia hanya bisa memejamkan mata erat-erat, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, bau anyir yang kuat, seperti bau kain lap basah yang sudah lama tidak dicuci bercampur bau kematian, menusuk hidungnya, memastikan
bahwa apa yang dilihatnya adalah nyata. Bau itu semakin kuat dan Budi mendengar suara gesekan kain yang semakin mendekat ke jendelanya. Ia membuka mata sedikit dan jantungnya serasa berhenti berdetak. Kepala pocong itu kini berada tepat di depan jendelanya, melayang setinggi matanya. Mata hitamnya menatap lurus ke arahnya. Sebuah senyum tipis, mengerikan, terbentuk di bibir kepala itu, seolah menyeringai mengejek ketakutannya. Budi terjatuh dari tempat tidur, punggungnya menabrak dinding. Ia berteriak, "Tidak!" Sekuat tenaga. Teriakan itu membangunkan Pak Harun dan ibunya, Bu Lastri. Mereka bergegas masuk ke kamar Budi, menyalakan lampu terang. "Ada apa, Nak? Kamu kenapa?" tanya Bu Lastri panik, memeluk putranya yang tampak pucat pasi dan gemetaran. Kepala pocong di luar." Budi menunjuk ke jendela dengan tangan gemetar. Pak Harun segera berlari ke jendela dan mengintip keluar. Kegelapan kebun kembali seperti semula. Hanya ada bayangan pohon dan semak-semak. Tidak ada apa-apa. "Tidak ada apa-apa, Nak. Mungkin kamu mimpi buruk," kata Pak Harun, mencoba menenangkan. Budi menggeleng kuat. "Tidak, Ayah. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kepala itu, dia menatapku." Malam itu, dusun Rembulan mungkin kembali sunyi. Namun bagi Budi, teror baru saja dimulai. Bisikan angin malam kini terasa seperti suara ancaman, dan setiap bayangan di kegelapan seolah menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Ia tahu kepala pocong itu telah datang, dan entah mengapa ia merasa menjadi target utama teror tersebut. Firasat buruk menyelimutinya bahwa kehadirannya di dusun ini telah menarik sesuatu yang tidak seharusnya. Pagi harinya, cerita Budi tentang kepala pocong terbang menjadi buah bibir di dusun Rembulan. Beberapa tetangga datang berkunjung, sebagian besar khawatir, namun tidak sedikit pula yang menatap Budi dengan tatapan skeptis. Bagi mereka, ini hanyalah bumbu cerita horor yang biasa muncul di lingkungan pedesaan, mungkin karena Budi baru kembali dari kota dan belum terbiasa dengan suasana dusun yang mistis. Pak Mardi, kepala dusun yang bijaksana dan dihormati, ikut datang ke rumah Pak Harun. Ia mendengarkan cerita Budi dengan saksama, sesekali mengangguk. "Budi, kamu yakin tidak salah lihat? Mungkin hanya bayangan?" tanyanya lembut. Budi bersikeras. "Tidak, Pak Mardi, aku melihatnya jelas sekali. Kepalanya terbungkus kain kafan, matanya hitam melotot, dan mulutnya sedikit terbuka. Ia bahkan bisa menggambarkan bau anyir yang menusuk hidungnya." Pak Mardi tidak langsung menampik. Ia tahu di dusun ini banyak hal-hal di luar nalar yang sering terjadi. Namun, kepala pocong terbang adalah sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. "Baiklah Budi, untuk sementara jangan terlalu dipikirkan. Mungkin itu hanya kelelahan, tapi tetap berhati-hati, ya." Meskipun Pak Mardi berusaha menenangkan, kecemasan Budi tidak berkurang. Sejak kejadian itu, ia merasa diikuti. Setiap kali ia sendirian, bisikan-bisikan halus seolah berkelebat di telinganya. "Di sana, di kegelapan, atau kamu akan melihatnya lagi." Kejadian kedua terjadi 2 malam setelahnya. Malam itu, dusun Rembulan diguyur hujan deras. Petir menyambar-nyambar, sesekali menerangi dusun dengan kilatan putih yang mengerikan. Budi, yang sulit tidur sejak kejadian pertama, sedang mencoba membaca buku di kamarnya. Tiba-tiba, suara ketukan pelan terdengar dari jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Suara itu bukan seperti ketukan dahan pohon, lebih mirip ketukan jari di kaca. Budi membeku. Ia tahu tidak ada siapa-siapa di luar. Ia sudah mengunci semua pintu dan jendela dengan rapat. Ketukan itu berulang, lebih cepat dan lebih keras. Tok, 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 tok. Lalu berhenti, digantikan oleh suara gesekan kain yang basah, seolah kain itu terseret di dinding luar rumah. Suara itu bergerak perlahan,
dari jendela kamarnya menuju ke arah pintu belakang. Budi memberanikan diri. Ia melongok melalui celah gorden lagi. Hujan masih deras, namun kilatan petir berikutnya menerangi pemandangan di luar. Jantung Budi nyaris copot. Melayang di atas tanah, persis di dekat pintu belakang, adalah kepala pocong itu lagi. Kali ini, ia tampak lebih jelas. Kain kafannya sedikit basah, menempel erat di wajahnya, membuat fitur-fitur mengerikannya semakin terpampang nyata. Mata hitamnya menatap lurus ke arah jendela, seolah tahu Budi sedang mengintip. Mulutnya yang terbuka mengeluarkan suara desisan yang aneh, seperti suara ular besar yang sedang marah. Dan kemudian Budi melihatnya. Sebuah tangan keriput dan menghitam, keluar dari balik kain kafan di bagian bawah kepala itu. Tangan itu bukan tangan yang utuh, hanya sepotong lengan dengan jemari yang panjang dan kuku hitam. Tangan itu bergerak-gerak di udara, seperti mencoba meraih sesuatu. Kepala pocong itu kemudian melayang mendekati pintu belakang rumah. Tangannya masih bergerak-gerak. Budi mendengar suara cakaran pelan di pintu kayu. Krek, krek, krek. Seperti sesuatu yang mencoba membuka paksa pintu dari luar. Ketakutan Budi mencapai puncaknya. Ia berteriak histeris, "Ayah, Ibu, dia di sini." Pak Harun dan Bu Lastri segera datang. Wajah mereka pucat karena mendengar teriakan Budi. "Ada apa lagi, Nak?" tanya Bu Lastri, berusaha tetap tenang. "Dia di pintu belakang." Dia mencoba masuk. Budi menunjuk ke arah pintu belakang. Pak Harun segera berlari ke pintu, namun tidak menemukan apa-apa. Hujan masih deras, namun suara cakaran sudah menghilang. Pak Harun memeriksa kunci pintu, memastikan semuanya aman. Teror kepala pocong terbang semakin sering menghantui dusun Rembulan. Tidak hanya Budi yang merasakannya, beberapa warga lain mulai melaporkan kejadian serupa. Pak RT, tetangga Budi yang rumahnya berjarak beberapa ratus meter, mengaku melihat kepala berbalut kafan melayang di atas atap rumahnya saat ia terbangun untuk buang air kecil di tengah malam. Bu Siti, janda tua yang tinggal di dekat sawah, nyaris pingsan ketika melihat kepala itu mengintip dari balik pohon pisang di kebunnya. Matanya yang hitam melotot seolah mengawasinya. Kepanikan mulai menyelimuti dusun. Para tetua kampung mengadakan pertemuan di balai dusun. Pak Mardi, kepala dusun, mencoba menenangkan warga. Namun, raut wajahnya sendiri menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. "Kita tidak boleh panik. Kita harus mencari tahu apa penyebab semua ini," katanya. Budi, yang paling sering berhadapan dengan teror itu, akhirnya memberanikan diri untuk berbicara. Ia menceritakan dengan detail setiap kejadian yang dialaminya, termasuk bau anyir dan suara desisan yang selalu menyertai kemunculan kepala pocong itu. Warga mendengarkan dengan saksama, beberapa tampak ngeri, yang lain mulai merasa percaya. "Saya yakin ada sesuatu yang tidak beres di dusun kita," kata seorang warga. "Mungkin ada yang pernah melakukan perbuatan jahat di sini dan arwahnya gentayangan." Seorang tetua kampung bernama Mbah Slamet yang dikenal sebagai orang pintar di desa sebelah dipanggil untuk dimintai bantuan. Mbah Slamet datang ke dusun Rembulan diiringi hawa mistis yang kuat. Perawakannya kurus, rambutnya sebahu, dan matanya memancarkan ketenangan sekaligus ketajaman yang misterius. Setelah mendengar cerita dari Budi dan beberapa warga lainnya, Mbah Slamet mengangguk-angguk. "Ini bukan pocong biasa," katanya dengan suara serak. "Ini adalah pocong gundul, arwah penasaran yang kehilangan tubuhnya. Mereka mencari sesuatu atau seseorang untuk mencapai tujuan mereka." Warga semakin ketakutan. "Apa yang mereka cari, Mbah?" tanya Pak Harun. Mbah Slamet memejamkan mata sejenak, lalu membuka kembali.
Mereka mencari sebuah ikatan yang terputus secara paksa. Mbah Slamet kemudian meminta Budi untuk menemaninya berkeliling dusun. Mereka menyusuri setiap sudut, berhenti di beberapa titik yang terasa dingin atau berat menurut Mbah Slamet. Sesekali, Mbah Slamet menggumamkan mantra-mantra dalam bahasa Jawa kuno yang tidak dimengerti Budi. Ketika mereka sampai di dekat hutan jati, persis di belakang rumah Pak Harun, Mbah Slamet berhenti. Ia menatap lekat-lekat ke arah sebuah pohon beringin tua yang menjulang tinggi. Dahan-dahannya menjuntai seperti rambut panjang. Kabut tipis mulai turun, menambah kesan angker pada suasana. Disinilah pusatnya, kata Mbah Slamet. Ada sesuatu yang tersembunyi di bawah pohon ini, sesuatu yang telah lama terkubur. Budi merasakan bulu kuduknya merinding. Ia tahu di dekat pohon beringin itu ia pernah merasa diawasi. Bahkan ia sering mendengar bisikan samar dari arah sana saat malam tiba. Mbah Slamet kemudian menjelaskan bahwa pocong gundul biasanya muncul ketika ada kematian yang tidak wajar atau ketika ada perjanjian gaib yang dilanggar. Ia merasakan energi gelap yang sangat kuat berasal dari pohon beringin itu, dan ia menduga bahwa di sanalah kunci dari teror ini berada. Budi, kamu adalah kunci dari semua ini, kata Mbah Slamet tiba-tiba. Budi terkejut. Saya, Mbah? Mengapa saya? Energi kalian saling terhubung, jawab Mbah Slamet. Ada ikatan darah di antara kalian. Entah sadar atau tidak, kamu telah menarik perhatiannya. Kata-kata Mbah Slamet membuat Budi bingung. Ikatan darah? Dengan siapa? Ia tidak merasa memiliki hubungan dengan siapapun yang meninggal secara tidak wajar. Malam itu, teror mencapai puncaknya. Kabut tebal menyelimuti dusun Rembulan, membuat jarak pandang hanya beberapa meter. Dingin menusuk tulang. Dari dalam kabut, terdengar suara gesekan kain yang semakin jelas, disusul oleh suara desisan yang mengerikan. Warga panik. Mereka mengunci diri di rumah masing-masing, membaca doa-doa, dan menyalakan lampu terang. Budi bersama Pak Harun dan Bu Lastri berlindung di dalam rumah. Jendela-jendela ditutup rapat, lampu dinyalakan terang. Namun, suara-suara itu semakin mendekat. Suara gesekan kain, desisan, dan kali ini sebuah suara tawa melengking yang menusuk telinga. Tawa yang terdengar sangat kejam dan melengking, seperti suara anak kecil yang kesakutan. Tiba-tiba, suara benturan keras terdengar dari atap rumah mereka. Duk, duk, disusul oleh suara gesekan yang cepat, seolah ada sesuatu yang merangkak di atas genting. Budi menatap ke atas, tangannya gemetar. Sebuah bayangan melintas di depan jendela kamar Budi. Kilatan petir sesaat menerangi. Budi melihatnya. Kepala pocong itu kini terlihat lebih mengerikan dari sebelumnya. Matanya memancarkan cahaya merah samar. Sebuah seringai lebar menampakkan gigi-gigi kuning yang tajam terukir di wajahnya. Dan kemudian yang paling mengerikan, kepala pocong itu mengucapkan sesuatu. Suaranya serak, berat, dan mengerikan, seolah berasal dari tenggorokan yang sudah membusuk. Pulangkan ikatan darahku. Suara itu bergema di seluruh ruangan, memenuhi setiap sudut rumah dengan hawa dingin yang menusuk. Budi tahu, ini bukan lagi sekadar penampakan. Ini adalah ancaman. Ancaman langsung yang ditujukan padanya, dan kini ia tahu apa yang dicari oleh makhluk mengerikan itu. Ikatan darah. Tapi, ikatan darah dengan siapa? Dan bagaimana cara mengembalikannya? Malam itu, dusun Rembulan tenggelam dalam kabut dan ketakutan, sementara kepala pocong terbang itu terus mengintai, menuntut pemenuhan keinginan gaibnya yang misterius. Kepanikan di dusun Rembulan semakin menjadi-jadi setelah Mbah Slamet menyatakan bahwa teror kepala pocong terbang itu
adalah pocong gundul yang mencari ikatan darah yang terputus. Para warga berbondong-bondong datang ke rumah Mbah Slamet, menanyakan apa yang harus dilakukan. Mbah Slamet menjelaskan bahwa pocong gundul adalah jenis pocong yang paling berbahaya karena mereka memiliki dendam yang sangat kuat dan tidak akan berhenti sampai tujuannya tercapai. Kita harus menemukan ikatan itu, kata Mbah Slamet. Budi, kamu harus ingat-ingat, apakah ada anggota keluargamu dari pihak ayah atau ibumu yang meninggal secara tidak wajar atau yang pernah membuat perjanjian aneh? Budi mencoba mengingat. Ia dan Pak Harun adalah keturunan asli dusun Rembulan. Setahu Budi, tidak ada anggota keluarganya yang meninggal secara aneh, apalagi sampai membuat perjanjian gaib. Ia teringat cerita neneknya tentang sejarah dusun. Dahulu kala, dusun ini pernah menjadi tempat persembunyian para pemberontak dan sering terjadi pertumpahan darah. Namun, itu sudah sangat lama sekali. Mbah Slamet kemudian meminta Budi dan Pak Harun untuk mencari benda-benda lama di rumah mereka, terutama yang berhubungan dengan leluhur mereka. Mungkin ada petunjuk tersembunyi, katanya. Selama seharian penuh, Budi dan Pak Harun mengobrak-abrik rumah. Mereka memeriksa lemari tua, kotak-kotak kayu yang berdebu, dan setiap sudut yang mungkin menyimpan rahasia. Bu Lastri membantu membersihkan dan menyortir barang-barang. Akhirnya, di dalam sebuah kotak kayu tua yang tersembunyi di bawah lantai papan di kamar tidur utama, Pak Harun menemukan sebuah buku harian lusuh yang sudah menguning dan hampir rapuh. Buku harian itu milik kakek buyut Budi, kakek Karto. Kakek Karto adalah sesepuh dusun yang sangat disegani pada masanya. Ia dikenal sebagai seorang yang jujur dan religius. Namun, isi buku harian itu mengejutkan Budi dan Pak Harun. Dalam catatan kakek Karto, terdapat beberapa halaman yang membahas tentang sebuah kejadian mengerikan yang pernah menimpa dusun Rembulan puluhan tahun silam, jauh sebelum Budi lahir. Kejadian itu melibatkan seorang anak kecil bernama Surya yang hilang secara misterius di hutan jati. Pencarian besar-besaran dilakukan, namun Surya tidak pernah ditemukan. Warga menduga Surya diculik makhluk halus. Namun, yang paling mengejutkan adalah bagian selanjutnya. Kakek Karto menuliskan bahwa beberapa tahun setelah hilangnya Surya, dusun itu mengalami musim paceklik yang parah. Hewan ternak mati mendadak, tanaman tidak tumbuh, dan banyak warga jatuh sakit. Di tengah keputusasaan, seorang dukun dari desa seberang datang dan mengatakan bahwa musibah itu terjadi karena ikatan darah yang terputus. Ia mengatakan bahwa roh Surya tidak tenang karena tubuhnya tidak pernah ditemukan dan arwahnya terus mencari tubuhnya yang hilang. Untuk menghentikan musibah itu, dukun tersebut melakukan ritual aneh. Ia meminta sesajen berupa darah hewan dan beberapa helai rambut dari seorang anak kecil yang memiliki kemiripan wajah dengan Surya. Anak itu tidak lain adalah Budi kecil yang saat itu masih bayi. Ritual itu bertujuan untuk mengikat roh Surya agar tidak mengganggu dusun lagi dengan mengorbankan sebagian kecil dari ikatan darah keluarga kakek Karto. Kakek Karto karena putus asa menyetujui ritual tersebut. Budi terhenyak membaca bagian itu. Jadi, aku yang menjadi ikatan itu? Suaranya tercekat. Pak Harun juga tampak kaget. Ia tidak pernah tahu tentang cerita ini. Orang tuanya mungkin merahasiakannya untuk melindunginya. Mbah Slamet yang tiba di rumah Pak Harun tak lama setelah penemuan buku harian itu mengangguk. Itu dia, pocong gundul itu adalah arwah Surya. Ia telah lama mencari tubuhnya dan karena ikatan darah yang dibuat oleh kakek buyutmu, ia terus tertarik padamu. Terungkaplah bahwa ritual yang dilakukan dukun itu
tidak sepenuhnya berhasil. Ia hanya berhasil mengikat roh surya, bukan menenangkannya. Roh surya yang seharusnya bisa bereinkarnasi atau menemukan kedamaian, kini terperangkap dalam pencarian tanpa akhir. Dan karena ikatan darah dengan Budi, ia terus-menerus kembali kepadanya, berusaha menyatukan kembali apa yang telah terputus. Malam harinya, teror kepala pocong itu semakin intens. Ia tidak hanya muncul di halaman, tetapi juga di dekat jendela rumah-rumah warga lain, menatap tajam ke dalam, mengeluarkan desisan mengerikan. Kali ini, ia membawa serta bau anyir yang lebih pekat, seolah ia semakin dekat dengan tujuannya. Budi merasa tertekan. Ia merasa bersalah, meskipun ia tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Ia adalah pusat dari teror ini, dan ia harus mengakhirinya. Mbah Slamet kemudian menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menenangkan arwah surya adalah dengan menemukan sisa-sisa tubuhnya yang hilang dan menguburkannya dengan layak. Hanya dengan begitu, ikatan itu bisa diputuskan dan ia akan menemukan kedamaian, kata Mbah Slamet. Malam itu, kabut kembali turun, lebih tebal dari sebelumnya. Suara-suara aneh mulai terdengar dari hutan jati. Suara gesekan kain, desisan, dan kali ini sebuah suara tangisan pilu yang samar, seperti tangisan anak kecil yang ketakutan dan sendirian di kegelapan. Budi menatap keluar jendela, menembus tirai kabut. Ia melihatnya. Kepala pocong itu kini melayang jauh lebih dekat, matanya memancarkan kemarahan yang membara. Di sampingnya, tampak samar-samar, seperti bayangan yang transparan, adalah tubuh kecil yang hilang, terbungkus kain kafan, dengan tangan-tangan mungil yang terulur, seolah meminta untuk digenggam. "Kamu harus membantuku," bisik kepala pocong itu. Suaranya kini terdengar lebih jelas, lebih mendesak. "Aku butuh tubuhku. Aku butuh ketenangan." Budi tahu, ini bukan lagi tentang rasa takut. Ini tentang menyelesaikan apa yang dimulai oleh leluhurnya. Ini tentang membantu arwah anak kecil yang terjebak dalam penderitaan. Ia harus menemukan sisa-sisa tubuh surya. Firasat buruk menyelimutinya bahwa pencarian ini tidak akan mudah. Namun, ia tidak punya pilihan. Pengorbanan di pusaran kabut pagi itu, dusun Rembulan diselimuti ketegangan. Setelah terungkapnya rahasia di balik teror pocong gundul, bahwa ia adalah arwah surya, anak yang hilang puluhan tahun lalu, dan bahwa ia mencari ikatan darah dengan Budi. Seluruh warga merasakan beban yang luar biasa. Mereka tahu satu-satunya cara untuk menghentikan teror ini adalah dengan menemukan sisa-sisa tubuh surya. Mbah Slamet memimpin ekspedisi pencarian, ditemani Budi, Pak Harun, Pak Mardi, dan beberapa pemuda desa yang berani. Mereka memasuki hutan jati yang rimbun dan diselimuti kabut tipis. Budi membawa buku harian kakek Karto, berharap ada petunjuk lebih lanjut mengenai lokasi hilangnya surya. Hutan jati terasa lebih angker dari biasanya. Kabut tebal membuat jarak pandang terbatas, dan suara-suara hewan malam terdengar lebih menyeramkan di tengah keheningan. Mbah Slamet berjalan di depan, sesekali berhenti, memejamkan mata, dan menggumamkan mantra. Ia mencoba merasakan energi di sekitarnya. "Rohnya sangat kuat di sini," kata Mbah Slamet, menunjuk ke arah sebuah area yang lebih gelap, di mana pepohonan tumbuh sangat rapat. Dia bersembunyi di suatu tempat yang sulit dijangkau. Budi membuka kembali buku harian kakek Karto. Ia menemukan sebuah coretan tangan di halaman terakhir, sebuah peta samar yang digambar kakek Karto. Peta itu menunjukkan sebuah sumur tua yang sudah tidak terpakai, tersembunyi di tengah hutan, tidak jauh dari lokasi hilangnya surya. "Sumur tua," seru Budi. "Kakek menuliskan tentang sumur tua di sini." Mbah Slamet mengangguk. "Kemungkinan besar
Di sanalah sisa-sisa tubuhnya. Terkadang, arwah yang ingin disatukan kembali akan bersembunyi di tempat yang paling tersembunyi, tempat mereka merasa aman. Mereka mengikuti petunjuk peta. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin tebal kabut yang menyelimuti. Bau anyir yang familiar mulai tercium, semakin kuat seiring langkah mereka. Bau itu begitu menusuk hidung, membuat mual. Tiba-tiba, suara gesekan kain yang khas terdengar dari balik semak-semak. Suara itu semakin mendekat, disusul oleh desisan menyeramkan. Kemudian, sebuah suara tawa melengking yang familiar terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, seolah tepat di samping mereka. "Dia tahu kita datang," bisik Mbah Slamet. Wajahnya tampak serius. Dia tidak ingin kita mengganggunya. Mereka melihatnya. Melayang di antara pepohonan, kepala pocong itu muncul dari balik kabut. Matanya memancarkan cahaya merah yang mengerikan. Di sampingnya, bayangan transparan tubuh kecil Surya tampak lebih jelas, melayang mengikuti kepala itu. Tangannya terulur ke arah Budi. "Jangan dekati aku," Budi berteriak, mundur selangkah. Kepala pocong itu menyeringai, senyumnya mengerikan. "Pulangkan ikatan darahku." Suaranya berdesir di telinga Budi, lebih dekat dari yang seharusnya. Mbah Slamet segera merapalkan mantra, memegang tasbih kayu di tangannya. Kepala pocong itu tampak sedikit mundur, namun tidak menyerah. Ia terus mengintai, mengitari mereka, seolah melindungi sesuatu. Setelah beberapa saat berjalan, mereka akhirnya menemukan sumur tua itu. Sumur itu tertutup rapat dengan papan kayu yang sudah lapuk, diselimuti lumut dan semak belukar. Hawa dingin yang aneh memancar dari dalamnya. Bau anyir di sekitar sumur sangat kuat, nyaris tak tertahankan. "Ini dia," kata Mbah Slamet menunjuk sumur. "Dia ada di bawah sana." Mereka mencoba membuka papan penutup sumur. Namun, saat tangan Pak Harun menyentuh papan, suara tawa melengking yang kejam terdengar sangat dekat dan kepala pocong itu melesat cepat ke arah mereka. Mata merahnya menyala ganas. Ia mencoba menghalangi mereka, berputar-putar di sekitar sumur, mengeluarkan desisan marah. "Dia melawannya," seru Pak Mardi. "Dia tidak ingin ditemukan." Mbah Slamet kembali merapalkan mantra. Kali ini lebih cepat dan lebih keras. Sebuah cahaya putih samar memancar dari tasbih di tangannya, membuat kepala pocong itu sedikit terdesak mundur. Ini adalah kesempatan mereka. Dengan sekuat tenaga, Pak Harun dan Budi berhasil mendorong papan penutup sumur. Begitu sumur terbuka, bau anyir yang menjijikan menyeruak keluar, jauh lebih kuat dari sebelumnya. Budi nyaris muntah. Mereka menyorotkan senter ke dalam sumur. Kedalaman sumur itu sangat gelap. Namun, di dasar sumur terlihat gumpalan kain putih kusam yang sedikit membusuk. Bentuknya menyerupai balutan kain kafan. "Itu dia," kata Mbah Slamet. Suaranya bergetar. "Tubuh Surya." Saat itulah, kepala pocong itu melesat lagi. Kali ini ia terbang sangat cepat, mengelilingi sumur, mencoba menakut-nakuti mereka. Ia berteriak, suaranya melengking dan penuh penderitaan. "Jangan, dia milikku, dia milikku." Budi tahu ini adalah saat yang krusial. Ia harus bertindak. Dengan keberanian yang entah datang dari mana, Budi mengambil sebuah tali panjang dari tasnya. Ia mengikatkan batu besar di ujung tali, lalu meluruskannya ke dalam sumur, mencoba menjerat gumpalan kain kafan itu. Kepala pocong itu semakin marah. Ia menyerang Budi, melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Budi merasakan hembusan angin dingin yang menusuk dan bau anyir yang memuakan. Ia bisa merasakan hawa kematian yang begitu dekat. Namun, Budi tidak menyerah. Ia terus fokus menarik tali. Akhirnya, ia berhasil.
gumpalan kain kafan itu terangkat perlahan, tersangkut di tali. Begitu gumpalan itu mencapai permukaan, sebuah pemandangan mengerikan tersaji. Itu memang sebuah kerangka kecil yang terbungkus kain kafan. Tulang-tulangnya rapuh dan kainnya sudah sangat usang. Yang paling mengerikan adalah di bagian leher kerangka itu tidak ada kepala. Saat tubuh itu berhasil diangkat ke atas, suara jeritan pilu yang panjang dan menusuk telinga terdengar dari kepala pocong itu. Kepala itu terbang semakin tinggi, berputar-putar di udara, mengeluarkan tawa dan tangisan yang bercampur aduk. "Tidak, tidak, tubuhku!" teriak kepala pocong itu. Suaranya penuh keputusasaan. Mbah Slamet segera mengambil alih. Ia meletakkan kerangka kecil itu di tanah, lalu dengan cepat merapalkan doa-doa penenang arwah. Ia meminta Budi untuk meletakkan tangan di atas kerangka itu. Saat Budi menyentuh kerangka itu, ia merasakan sengatan listrik yang aneh. Sebuah energi dingin mengalir dari kerangka itu ke tangannya, lalu menyebar ke seluruh tubuhnya. Kepala pocong itu menjerit lebih kencang, suaranya perlahan melemah, dan kemudian ia melesat pergi, menembus kabut tebal, menghilang di kegelapan hutan. Jeritanya masih menggema, semakin jauh, sampai akhirnya lenyap sama sekali. Hening, bau anyir perlahan menghilang. Kabut mulai menipis, dan sebuah perasaan lega yang mendalam menyelimuti mereka semua. Teror itu berakhir. Mbah Slamet menghela napas panjang. Alhamdulillah, arwahnya telah menemukan tubuhnya. Ia akan tenang. Mereka membawa kerangka kecil itu kembali ke dusun dan menguburkannya dengan layak di pemakaman umum dengan doa-doa yang tulus. Rasa haru dan lega memenuhi hati warga dusun Rembulan. Teror yang telah lama menghantui mereka akhirnya berakhir. Namun, di benak Budi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal. Mengapa kepala pocong itu tidak mau bersatu dengan tubuhnya begitu saja? Mengapa ia harus melalui perlawanan seperti itu? Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar ikatan darah dan tubuh yang hilang. Sesuatu yang lebih personal dan gelap. Jejak terakhir dan kebenaran yang mengerikan. Setelah tubuh Surya ditemukan dan dikuburkan dengan layak, dusun Rembulan kembali damai. Suasana tenang yang sempat hilang kini kembali. Bau anyir yang menusuk hidung tak lagi tercium, dan bisikan-bisikan mengerikan di malam hari menghilang. Warga merasa lega, seolah beban berat telah terangkat dari pundak mereka. Budi sendiri merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bisa tidur nyenyak tanpa dihantui bayangan kepala pocong. Namun, beberapa malam setelah penguburan Surya, Budi terbangun karena suara aneh. Kali ini bukan suara gesekan atau desisan. Itu adalah suara bisikan, sangat samar, yang seolah memanggil namanya. Budi, Budi. Ia duduk di tempat tidur, mencoba memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi. Suara itu terdengar lagi, lebih jelas. Ikatan darah telah berkhianat. Budi merinding. Ia segera menyalakan lampu. Rasa tenang yang baru saja ia rasakan seketika lenyap, digantikan oleh firasat buruk yang kembali menghantuinya. Ia tahu teror ini belum sepenuhnya berakhir. Ada sesuatu yang tidak beres. Pagi harinya, Budi kembali membaca buku harian kakek Karto. Ia merasa ada bagian yang terlewatkan, sesuatu yang mungkin tersembunyi di antara baris-baris tulisan. Ia membaca kembali dengan sangat teliti setiap kata, setiap kalimat, dan kemudian ia menemukannya. Di halaman paling akhir, tersembunyi di bawah coretan tinta yang samar, ada sebuah catatan kecil yang nyaris tidak terlihat. Dukun itu, dia meminta bagian dari jiwa Surya. Sebagai imbalan, dia berjanji akan memberikan kejayaan bagi keturunanku, bagi dusun Rembulan ini. Aku tidak tahu apakah ini benar, tapi aku putus asa
Aku mengorbankan sebagian dari jiwanya agar dia tidak mengganggu lagi. Budi membeku. Kata-kata itu, mengorbankan sebagian dari jiwanya, menggema di kepalanya. Jadi, ritual itu bukan hanya untuk menenangkan, melainkan untuk mengikat dan mengambil sesuatu dari arwah Surya. Dan yang lebih mengerikan, kakek Karto melakukannya demi kejayaan keturunannya, demi dirinya. Ia segera pergi menemui Mbah Slamet, menunjukkan catatan itu. Wajah Mbah Slamet berubah serius. Ini adalah pengkhianatan, bisiknya. Roh Surya tidak tenang bukan hanya karena tubuhnya hilang, tetapi karena jiwanya terpecah dan sebagian darinya terikat pada janjimu. Mbah Slamet menjelaskan bahwa pocong gundul yang bergentayangan bukanlah Surya sepenuhnya, melainkan fragmen dari arwahnya yang tidak rela melepaskan ikatan dengan tubuhnya yang hilang, dan yang lebih penting, dengan janji yang dibuat oleh leluhur Budi. Kepala yang terbang itu adalah bagian dari jiwanya yang marah dan terkhianati. Dia ingin kembali utuh, namun ada ikatan lain yang menahannya, kata Mbah Slamet. Ternyata, dukun yang melakukan ritual itu adalah seorang dukun hitam yang terkenal kejam dan licik. Ia tidak menenangkan arwah, melainkan memecah belah arwah dan mengikatnya untuk keuntungan pribadi atau keuntungan kliennya. Dalam kasus ini, keuntungan bagi keturunan kakek Karto, termasuk Budi. Jadi, kepala pocong itu, dia bukan hanya mencari tubuhnya, tapi juga menuntut keadilan? Tanya Budi, suaranya serak. Mbah Slamet mengangguk. Dia marah, Nak. Marah karena dikorbankan. Marah karena jiwanya tidak utuh. Marah karena dijebak dalam ikatan yang tidak adil. Dan karena kamu adalah perwujudan dari ikatan darah yang dijanjikan, kamu menjadi target utamanya. Malam itu, Budi tidak bisa tidur. Ia memikirkan semua yang telah terjadi. Ia merasa bersalah, tetapi ia juga merasa diperalat oleh sejarah kelam keluarganya. Ia tahu, untuk benar-benar mengakhiri teror ini, ia harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar menguburkan tubuh Surya. Ia harus memutuskan ikatan yang tidak adil ini. Tepat tengah malam, Budi mengambil keputusan. Ia mengenakan pakaian seadanya dan diam-diam keluar rumah menuju makam Surya yang baru. Ia membawa sebatang lilin, air bunga, dan sebuah pisau kecil yang tajam. Hawa di makam terasa dingin dan sunyi. Bulan sabit menyinari samar-samar, menciptakan bayangan-bayangan menakutkan di antara nisan-nisan. Budi duduk di samping makam Surya. Ia menyalakan lilin, memanjatkan doa, dan kemudian dengan gemetar ia mulai berbicara. Surya, aku tahu kau marah. Aku tahu kau sakit. Aku minta maaf atas apa yang dilakukan leluhurku. Aku tidak tahu tentang ini, tapi aku akan bertanggung jawab. Aku akan mengakhiri ikatan ini agar kau bisa tenang. Saat Budi mengucapkan kata-kata itu, udara di sekitarnya terasa semakin dingin. Sebuah hembusan angin dingin yang menusuk tulang melintasinya. Aroma melati yang kuat, namun kali ini tidak anyir, menyelimuti. Dengan pisau kecil, Budi mengiris sedikit telapak tangannya. Darah segar menetes. Ia meneteskan darah itu di atas tanah makam Surya. Dengan darah ini, aku membebaskanmu, Surya. Aku melepaskan ikatan yang telah menjebakmu. Pergilah dengan tenang. Carilah kedamaianmu. Begitu tetesan darah terakhir jatuh, sebuah cahaya putih samar muncul dari makam Surya, lalu melesat naik ke langit, menghilang di antara bintang-bintang. Disusul oleh sebuah bisikan lembut yang samar, seperti suara anak kecil yang berterima kasih. Terima kasih, aku bebas. Budi terengah-engah. Ia merasakan energi yang sangat besar, baru saja terlepas darinya. Tubuhnya terasa ringan, namun hatinya dipenuhi rasa haru. Ia tahu, kali ini arwah Surya benar-benar telah menemukan kedamaian.
teror kepala pocong terbang tidak pernah kembali ke dusun Rembulan. Dusun itu kembali ke kehidupannya yang tenang dan damai. Budi tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang catatan terakhir di buku harian kakek Karto atau tentang apa yang ia lakukan di makam Surya. Ia memilih untuk menyimpannya sendiri sebagai rahasia dan sebagai pengingat akan beban sejarah yang pernah ia tanggung. Namun, setiap kali angin malam berdesir, Budi merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada kedamaian yang mendalam, sebuah janji yang akhirnya terpenuhi. Kisah teror kepala pocong terbang itu menjadi legenda di dusun Rembulan, sebuah pengingat bahwa terkadang hal-hal paling mengerikan datang dari masa lalu yang terkubur, dan bahwa pengorbanan serta kebenaran adalah kunci untuk menemukan kedamaian sejati. Dan Budi, ia selamanya akan menjadi saksi bisu, orang yang pernah berhadapan langsung dengan makhluk mengerikan itu dan berhasil menghentikan terornya dengan sebuah ikatan darah yang tak terduga. Sebuah kisah yang akan selalu dikenang dan dipercaya bahwa di balik setiap legenda ada kebenaran yang lebih dalam dan mengerikan. Malam telah kembali di dusun Rembulan, sunyi dan damai seperti sedia kala. Namun, bagi mereka yang pernah merasakan teror kepala pocong terbang, setiap bisikan angin, setiap bayangan yang menari di kegelapan akan selalu membawa kembali ingatan akan kengerian itu. Karena terkadang, kisah nyata yang paling menyeramkan bukanlah tentang apa yang kita lihat, melainkan tentang apa yang kita rasakan. Sebuah ketakutan abadi yang bersemayam dalam sanubari, siap bangkit kembali kapan saja. Percayalah, di sudut tersembunyi dunia ini ada cerita yang takkan pernah mati.